wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramdalina. Saya Prodi Akuntansi Syariah kelas 3A. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Standar dan Pedoman Ekonomi yang dibimbing oleh Ibu Uji Afriani. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang akad istisna. Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli, mustasni, dan penjual, pembuat atau syani. Istisna paralel adalah suatu bentuk akad istisna antara pemesan, pembeli, atau mustasni dengan penjual, pembuat, atau syani. Kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada mustasni, penjual memerlukan pihak lain sebagai syani. Berdasarkan karakteristik istisna, pembeli menugaskan penjual untuk menyediakan barang pesanan masyru sesuai spesifikasi yang disyaratkan untuk diserahkan kepada pembeli dengan cara pembayaran muka atau tanggung. Spesifikasi dengan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Barang pesanan harus memenuhi kriteria. Yang pertama, memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati. Kedua, sesuai dengan spesifikasi pemesan, kustomis, bukan produk massal. Dan ketiga, harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Barang pesanan harus dengan karakteristik yang telah disepakati oleh pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang diserahkan salah atau cacat, maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya. Entitas dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi istisna. Jika entitas bertindak sebagai penjual, kemudian memesan kepada pihak lain, produsen atau kontraktor, untuk membuat barang pesanan juga dengan cara istisna, maka hal ini disebut dengan istisna paralel. Istisna dapat dilakukan dengan syarat akad pertama antara entitas dan pembeli akhir tidak bergantung mu'allaf dari akad kedua antara entitas dan pihak lain. Pada dasarnya, istisna tidak dapat dibatalkan kecuali memenuhi kondisi. Yang pertama, kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya, atau yang kedua, akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad. Pembeli mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari penjual atas jumlah yang telah dibayarkan dan penyerahan barang pesanan dengan spesifikasi sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu. Selanjutnya, pengakuan dan pengukuran akad istisna. Akuntansi untuk penjual, penyatuan dan segmentasi akad. Bila suatu akad istisna mencakup sejumlah aset, pengakuan dari setiap aset diperlukan sebagai suatu akad yang terpisah. Jika proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset, setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah, di mana penjual dan pembeli dapat menerima dan atau menolak bagian akad yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut. Biaya dan pendapatan masing-masing aset dapat diidentifikasikan. Suatu kelompok akad istisna dengan satu atau beberapa pembeli harus diperlukan sebagai satu akad istisna jika kelompok akad tersebut dinegosiasikan sebagai satu paket. Akad tersebut berhubungan erat sekali. Sebetulnya akad tersebut merupakan bagian dari akad tunggal dengan suatu margin keuntungan, dan akad tersebut dilakukan secara serentak atau secara berkesinambungan. Jika ada pemesanan aset tambahan dengan akad istisna terpisah,
aset tersebut diperlakukan sebagai akad yang terpisah jika aset tambahan berbeda secara signifikan dengan aset dalam akad istisna awal dalam desain, teknologi atau fungsi, atau harga aset tambahan dinegosiasikan tanpa terkait harga akad istisna awal. Pendapatan istisna dan istisna paralel. Pendapatan istisna diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai. Akad adalah selesai jika proses pembuatan barang pesanan selesai dan diserahkan kepada pembeli. Jika metode persentase penyelesaian digunakan, maka bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dalam periode tersebut diakui sebagai pendapatan istisna. Pada periode yang bersangkutan, bagian margin keuntungan istisna yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan kepada aset istisna dalam penyelesaian, dan pada akhir periode harga pokok istisna diakui sebesar biaya istisna yang telah dikeluarkan sampai dengan periode tersebut. Jika estimasi persentase penyelesaian akad dan biaya untuk penyelesaiannya tidak dapat ditentukan secara rasional pada akhir periode laporan keuangan, maka digunakan metode akad selesai dengan ketentuan sebagai berikut. Tidak ada pendapatan istisna yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai. Tidak ada harga pokok istisna yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai. Tidak ada bagian keuntungan yang diakui dalam istisna dalam penyelesaian sampai dengan pekerjaan tersebut selesai, dan pengakuan pendapatan istisna, harga pokok istisna, dan keuntungan dilakukan hanya pada saat penyelesaian pekerjaan. Adapun istisna dengan pembayaran tangguh jika menggunakan metode persentase penyelesaian dan proses pelunasan dilakukan dalam periode lebih dari 1 tahun setelah penyerahan barang pesanan, maka pengakuan pendapatan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu margin keuntungan pembuatan barang pesanan yang dihitung apabila istisna dilakukan secara tunai, diakui sesuai persentase penyelesaian, dan selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai dengan jumlah pembayaran. Selanjutnya, biaya perolehan istisna. Biaya perolehan istisna terdiri dari biaya langsung, yaitu bahan baku dan tenaga kerja langsung untuk membuat barang pesanan, dan biaya tidak langsung adalah biaya overhead termasuk biaya akad dan biaya pra-akad. Biaya perolehan istisna yang terjadi selama periode laporan keuangan diakui sebagai aset istisna dalam penyelesaian pada saat terjadinya akad. Adapun biaya perolehan istisna paralel terdiri dari biaya perolehan barang pesanan sebesar tagihan produsen atau kontraktor kepada entitas. Biaya tidak langsung adalah biaya overhead termasuk biaya akad dan pra-akad, dan semua biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajibannya jika ada. Biaya perolehan istisna paralel diakui sebagai aset istisna dalam penyelesaian pada saat diterimanya tagihan dari produsen atau kontraktor sebesar jumlah tagihan. Adapun penyelesaian awal, jika pembeli melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan penjual memberikan potongan, maka potongan tersebut sebagai pengurang pendapat istisna. Pengaturan pengakuan dan pengukuran atas pendapatan dan biaya istisna akibat perubahan pesanan dan tagihan tambahan adalah: pertama, nilai dan biaya akibat perubahan pesanan yang disepakati oleh penjual dan pembeli ditambahkan kepada pendapatan istisna dan biaya istisna. Jika kondisi pengenaan setiap tagihan tambahan yang dipersyaratkan dipenuhi, maka jumlah biaya setiap tagihan tambahan akan menambah biaya istisna, sehingga pendapatan istisna akan berkurang sebesar jumlah penambahan biaya akibat klaim tambahan. Ketiga, perlakuan akuntansi A dan B jika juga berlaku pada istisna paralel, akan tetapi biaya perubahan pesanan dan tagihan tambahan
ditentukan oleh produsen atau kontraktor dan disetujui penjual berdasarkan akad istisna paralel. Pengakuan taksiran rugi. Jika besar kemungkinan terjadi bahwa total biaya perolehan istisna akan melebihi pendapatan istisna, taksiran kerugian harus segera diakui. Jumlah kerugian semacam itu ditentukan tanpa memperhatikan apakah pekerjaan istisna telah dilakukan atau belum, tahap penyelesaian pembuatan barang pesanan, atau jumlah laba yang diharapkan dari akad lain yang tidak diperlakukan sebagai suatu akad tunggal sesudah akuntansi untuk pembeli. Pembeli mengakui aset istisna dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui utang istisna kepada penjual. Dalam istisna paralel, jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, maka barang pesanan diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan harga pokok istisna. Adapun penyajian akad istisna, yaitu penjual menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal sebagai berikut. A. Piutang istisna yang berasal dari transaksi istisna sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir. B. Termin istisna yang berasal dari transaksi istisna sebesar jumlah tagihan termin penjual kepada pembeli akhir. Pembeli menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal sebagai berikut. A. Utang istisna sebesar tagihan dari produsen atau kontraktor yang belum dilunasi. B. Aset istisna dalam penyelesaian sebesar persentase penyelesaian dari nilai kontrak penjualan kepada pembeli akhir jika istisna paralel, atau kapitalisasi biaya perolehan jika istisna, atau kapitalisasi biaya perolehan jika istisna. Adapun pengungkapan akad istisna, yaitu penjual mengungkapkan transaksi istisna dalam laporan keuangan tetapi tidak terbatas pada metode akuntansi yang digunakan dalam pengukuran pendapatan kontrak istisna. Metode yang digunakan dalam penentuan persentase penyelesaian kontrak yang sedang berjalan. Rincian piutang istisna berdasarkan jumlah, jangka waktu, dan kualitas piutang. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101, penyajian laporan keuangan syariah. Pembeli mengungkapkan transaksi istisna dalam laporan keuangan tetapi tidak terbatas pada rincian utang istisna berdasarkan jumlah dan jangka waktu, dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101, penyajian laporan keuangan syariah. Demikian sedikit penjelasan dari saya tentang akad istisna. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.